Ya'ti yaumal qiyamah, ada orang yang datang pada hari kiamat bisiyamin, puasanya banyak, wasolatin, solatnya banyak, wazakatin, zakatnya banyak, wahajin, hajinya banyak, ibadahnya banyak. Inilah orang yang masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa memancing ikan. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tema halal bihalal kita dua: menjaga fitrah, menjaga ukhuwah. Sebelum kita masuk kepada dua ini, yang pertama kita bahas dulu adalah halal bihalal. Halal itu asal katanya ada dalam Al-Quran. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisan. Ini enaknya tausiah di Konawe Utara ini, orangnya hafal Quran. Wahlul artinya lepaskan, uqdatan ikatan, min lisani yang ada di lisan saya. Ikatan-ikatan, jeratan-jeratan yang ada di lidah saya sehingga ngomongnya nggak lancar, tolong lepaskan. Jadi makna halal itu artinya mengurai yang kusut, mencairkan yang beku, menyambung yang patah. Jadi kalau selama ini ada hubungan kita yang patah disambung kembali, kalau selama ini hubungan kita kusut menjadi terurai, kalau selama ini yang beku menjadi mencair. Mudah-mudahan setelah halal bihalal ini semuanya menjadi lebih baik insyaallah. Sama seperti kalau kita pergi ke kota Makkah, kota Madinah, mudah-mudahan kita bisa berangkat haji dan umroh, amin. Pergi dari hotel bawa uang 20 rial, ada orang jual jilbab, lalu bapak beli untuk oleh-oleh istri di rumah. Berapa jilbabnya? 20 rial. Saya kasih uang saya, jilbabnya saya ambil. Lalu orang Arab itu bilang, halal? Halal. Maksud halal, barang saya kamu ambil, uang kamu saya terima. Setelah itu kita tidak ada lagi hubungan yang jelek-jelek. Saya ikhlas menerima uang kamu, dan kamu pun ikhlas menerima jilbab saya. Jadi kalau selama 1 tahun ini ada yang kusut, ada yang beku, ada yang patah, ada yang rusak, setelah halal bihalal ini semuanya menjadi lebih baik insyaallah. Amin ya rabbal. Bapak sudah minta maaf kepada ibu, alhamdulillah. Ibu sudah minta maaf kepada bapak, alhamdulillah. Sebagai kepala daerah Bupati Konawe Utara, Pak Bupati berdiri tadi. Mana mimbarnya? Sudah hilang. Beliau, makanya mimbar ini mesti dijaga. Kalau tidak dijaga diambil orang.
Beliau tadi saya dengar mengatakan, saya mohon maaf. Apakah Bapak Ibu masyarakat Konawe Utara memaafkan beliau? Selesai. Ya'ti yaumal qiyamah, ada orang yang datang pada hari kiamat bisyamin, puasanya banyak, wasolatin, solatnya banyak, wazakatin, zakatnya banyak, wahajin, hajinya banyak, ibadahnya banyak, tapi ternyata qad syatama hadza, lidahnya kasar mencaci maki si fulan, wa akala mala hadza, mengambil harta si fulan, wa daraba hadza, memukul si fulan, wa qadzafa hadza, menuduh si fulan. Maka puasanya terbang, sholatnya melayang, hajinya hilang. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena berzina, bukan karena riba, bukan karena narkoba, tapi masuk neraka karena perbuatan aniaya, menzolimi orang lain. Mudah-mudahan kita semua sudah minta maaf kepada jiran, tetangga, kawan dan sahabat kita semuanya, insya Allah. Amin ya rabbal. Ustadz Abdul Somad itu ada minta maaf, ya. Saya biasanya setiap di ujung ceramah pasti minta maaf. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya mohon maaf. Belum selesai, ini baru contoh saja. Apakah Nabi Muhammad SAW pernah minta maaf? Kalau saya dalam ceramah itu ada seperti bunyi bertanya, Bapak Ibu jangan merasa berat. Gak usah dijawab, nanti saya jawab sendiri. Apakah Nabi Muhammad SAW itu pernah minta maaf? Gak usah dijawab, saya jawab sendiri. Nabi naik ke atas mimbar hari Rabu, Nabi meninggal hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. 5 hari sebelum meninggal Nabi naik ke atas mimbar. Apa kata Nabi? Man kuntu jalattu lahu zahran, siapa yang pundaknya pernah saya cambuk, ketika saya mencambuk kuda, ujung cambuk kena pundaknya, dia sakit hati, dia sakit pundak, mau membalas, hadza zahri, ini pundak saya, silakan balas. Man kuntu syatamtu lahu irdan, siapa yang harga dirinya pernah tersinggung, tersakiti, lidah saya kasar menyinggung perasaannya, hadza irdi falyastaqid minhu, silakan balas. Siapa yang uangnya pernah saya pinjam, maka ketika itu berdiri seorang sahabat Nabi. Apa kata dia? Innalaka alayya thalatha darahim, kamu punya utang 3 dirham. Ketika Nabi bertanya siapa yang pundaknya tersakiti, semua diam. Siapa yang hatinya sakit, semua diam. Artinya kalau pundak sakit bisa dimaafkan, hati sakit bisa dimaafkan, tapi uang berat. Sahabat Nabi mengatakan, kamu punya utang 3 dirham. Nabi punya sepupu namanya Fadl bin Abbas, anak Abdul Abbas. Kata Nabi, idfa ya Fadl, bayar wahai Fadl. Nabi Muhammad dijamin masuk surga, makhluk termulia, pemimpin Nabi dan Rasul, minta maaf. Lalu siapa kita tidak mau minta maaf? Makanya orang yang tidak minta maaf, kamu kenapa tidak minta maaf? Nanti nunggu Idul Fitri. Memangnya yakin malaikat maut datang setelah Idul Fitri? Minta maaf tidak perlu nunggu bulan Syawal, minta maaf kapan saja. Jangan sampai tidur malam masih menyimpan marah, dendam, kecewa, sakit hati. Sebelum tidur malam semuanya sudah plong bersih. Bismika Allahumma ahya. Jangan dibaca sekarang, mau tertidur nanti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya Islam itu mengajarkan kita untuk tidak menyimpan dendam, kecewa, marah, sakit hati. Karena kalau disimpan dalam hati, memori kita berat. Handphone itu kalau terlalu banyak video, terlalu banyak gambar, itu dia error, lama, hang, maka mesti dibuang. Duduk sejenak untuk membuang. Begitu juga kalau ada beban-beban di hati dan pikiran, itu dibuang.
sehingga dia tidak memberatkan. Karena kalau hati dan pikiran kita berat, menggumpal, tidak hanya menjadi penyakit hati, tapi menggumpal menjadi kolesterol, diabetes meletus, asam lambung, asam urat, dan asam-asam lainnya. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat insyaallah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kenapa orang tidak mau minta maaf? Orang tidak mau minta maaf karena sombong, merasa diri hebat, merasa amal sudah banyak, merasa lebih mulia, merasa lebih tinggi. Saya lebih tinggi, tempat saya lebih tinggi, karpet saya 2 lapis. Saya tidak duduk di bawah, saya berada di atas pentas. Di atas pentas ada karpet, di atas karpet ada sajadah. Abdul Somad, kau jangan merasa lebih tinggi, karena ada yang lebih tinggi lagi. Inilah masjid yang ada orang lebih tinggi dari bupati, lebih tinggi dari wakil bupati, lebih tinggi dari ketua penggerak PKK, lebih tinggi dari ketua majelis taklim, lebih tinggi dari bapak kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, ada kepala maupun tidak berkepala, lebih tinggi dari bapak Kapolres, bapak Dandim, bapak Kajari. Yang lebih tinggi adalah ya mereka yang di atas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa orang tidak minta maaf? Ya karena merasa dia lebih tua, saya lebih senior, saya lebih berpangkat, saya lebih berpengalaman. Rendahkan diri kita, jangan sombong. Kenapa? Karena rumput yang kau injak di bawah tapak kakimu besok pagi tumbuh di atas kubur. Boleh untuk buat video nanti pulang dari sini, ambil kamera. Kata-kata hari ini, Bu, jangan sombong. Rumput yang tumbuh di bawah tapak kakimu besok pagi tumbuh di atas kubur. Kenapa mesti sombong? Lahir ke dunia tidak membawa apa-apa. Ada orang Konawe Utara ini yang lahir bawa STNK BPKB? Nggak ada. Ada ibu-ibu yang lahir bawa gelang emas cincin anting? Nggak ada. Lahirnya nggak bawa apa-apa, matinya pun nggak bawa apa-apa. Tapi hisapnya lama gara-gara apa-apa. Maka hati-hati dengan. Tapi jangan gara-gara ceramah ini nanti pulang pas ditanya siapa yang ceramah tadi, Ustadz apa-apa itu, judul pengajiannya entah apa-apanya. Lahir ke Konawe Utara nggak bawa apa-apa, mati pun nggak bawa apa-apa. Tapi kita lama pertanyaan di akhirat karena apa-apa. Saat lahir ke dunia tangannya menggenggam. Coba lihat anak yang baru lahir itu, semuanya tangannya menggenggam. Tapi orang yang meninggal dunia tangannya terbuka. Kenapa? Karena waktu pertama lahir ke dunia, dunia ini mau digenggam. Tapi begitu sudah mati menghadap Allah, ternyata tidak ada yang bisa digenggam, semua dilepaskan. Mobil lepas, rumah lepas, jabatan lepas, kekuasaan lepas. Istri, saya nggak ada ngomong begitu.
Ketika lahir ke dunia, semua menyambut dengan senyum dan tawa. Waktu lahir ke dunia kita menangis. Mohon maaf, ada yang lahir ketawa. Kalau ada lahir ketawa, lari semua yang ada di situ. Waktu lahir ke dunia, kita menangis, orang sekeliling kita tertawa bahagia. Tapi begitu nanti kita mati menghadap Allah, semua yang ada di situ menangis. Tetangga menangis, kenapa? Utang belum bayar. Istri menangis, ibu nangis kenapa? Warisannya dikit kali. Semuanya menangis melepas kita. Mudah-mudahan kita dalam keadaan tersenyum karena husnul khatimah. Apakah kematian itu sakit? Ya nggak tahu, karena yang mati nggak pernah cerita. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu Isra Mi'raj ketemu dengan orang yang sudah mati ribuan tahun, dan Nabi bertanya, "Hai mayat, hai orang mati, bagaimana rasanya mati?" Seperti tebasan pedang di tempat yang sama diulang beratus kali. Seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Tapi kenapa orang mati tersenyum? Ketika dibuka penutup wajahnya tersenyum. Karena sebelum malaikat mencabut nyawanya, malaikat sudah mengepakkan sayap, menunjukkan bahwa tempat dia nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan husnul khatimah. Orang yang mati itu dua. Pertama, mustarih, istirahat. Dia memang betul-betul beristirahat dari susahnya dunia. Memang penderitaannya luar biasa. Waktu kecil dimarahi ibu, sudah besar dimarahi guru, sudah nikah dimarahi istri. Betul? Betul katanya. Maka ketika kematian datang dia istirahat. Tapi ada orang yang matinya tidak istirahat. Azab dunia belum ada apa-apanya. Kenapa? Karena azab kubur lebih dahsyat, azab neraka lebih dahsyat. Itulah kenapa kita 7 kali pagi minta selamat. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kawan. Sudah lama saya tausiah, baru di Konawe Utara inilah dihadiri ikan. Itu ada ikan Nemo. Tadi Pak Bupati mengatakan Konawe Utara ini Ustadz Somad punya gunung, punya daratan, punya hutan, punya sawah, punya pantai. Ikan-ikan di sini matinya cuma 1 kali. Saya waktu Pak Bupati ngomong begitu saya percaya, cuman buktinya terlihat langsung di masjid. Saking banyaknya ikan di Konawe Utara. Begitulah orang Konawe Utara ingin mendengar pengajian. Suaminya datang, istrinya pergi, anaknya kecil mau ikut dibawa. Supaya nggak nangis, dibelikan balon. Mudah-mudahan anak-anak yang dibawa ini semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kalau sudah terbiasa dibawa ke masjid, tadi saya tanya panitia, nanti tabligh akbarnya di tanah lapang apa di masjid? Di masjid Ustadz. Alhamdulillah, saya senang tabligh akbar di masjid, dapat pahala iktikaf, dapat doa dari malaikat-malaikat, dan yang paling penting nggak panas. Karena kalau siang tabligh akbar di luar itu seperti di padang mahsyar. Tapi kita alhamdulillah masjidnya besar, cantik, indah. Yang membangun masjid, yang mewakafkan tanahnya dengan tanda tangannya, dengan kekuasaannya. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Makanya kalau jadi pemimpin
tinggalkan Masjid Agung, tinggalkan Masjid Raya, tinggalkan Masjid Islamic Center. Presiden Republik Indonesia berkuasa dari sejak merdeka dari Belanda sampai gerakan 30 SPKI, 20 tahun jadi presiden, meninggal tumbang Orde Lama, tapi dia tetap dapat aliran pahala Presiden Insinyur Soekarno karena dia sempat mendirikan Masjid Istiqlal, masjid terbesar se-Asia Tenggara. Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, semuanya tidak ada masjid terbesar di Jakarta. Habis Orde Lama, berdiri Orde Baru, 32 tahun menjadi presiden Jenderal Soeharto, tapi dia berpikir kekuasaan tidak lama, meninggal. Setiap kabupaten kota ada masjid Muslim Pancasila, dari gaji PNS yang dipotong. Di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, saya tausiah di sana, live TV One, Masjid At-Tin. Saya sangka Masjid At-Tin itu dari Wattini wa Zaitun, rupanya Ibu Tin. Dia berpikir bahwa hidup tidak lama, maka begitu juga dengan Bapak Kapolres, Bapak Kapolda, Bapak Dandim, Bapak Dan Ramil, ditempatkan di seluruh Indonesia, kabupaten kota, di mana berdiri bangun masjid. Kami yang nggak bisa bangun masjid, Pak Ustadz, makmurkan dengan sholat berjamaah. Nggak bisa sholat, Pak Ustadz, disolatkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agama Islam ini agama yang adil. Orang yang punya kekuasaan, orang yang punya harta. Ini saya lihat di Konawe Utara ini tidak sesuai jumlah penduduknya dengan luas tanahnya. Masih banyak tanah kosong. Maka tidak berlaku di sini keluarga berencana. Bukan kata saya, kata Pak Bupati. Makanya mesti di masyarakatnya mesti bertambah, karena jumlah penduduknya tidak sampai 100.000 orang, sementara kebunnya luas, tanahnya luas, bisa bangun pondok pesantren, bisa bangun masjid. Selesai acara Ustadz Somad Tabligh Akbar di Konawe Utara, bicara tentang tanah wakaf bangun masjid, langsung orang Konawe Utara datang ke Ketua Majelis Ulama Indonesia, Pak Kiai Andre Guruta, Tuan Guru, itu tanah saya wakafkan. Tanah siapa? Nggak tahu. Gimana mau wakafkan tanah nggak tahu? Yang punya harta wakafkan. Nggak punya harta tapi punya jabatan, tanda tangannya pakai. Nggak punya harta, nggak punya kuasa, tapi masih punya tenaga, pakai beribadah. Sholat tarawih, sholat witir, sudah selesai. Halal bihalal, hubungan dengan Allah insya Allah sudah bersih. Keluar dari Ramadan seperti bayi yang keluar dari rahim ibunya. Ini saya melihat ini adalah bayi-bayi. Bapak pergi ke rumah sakit menjenguk anak tetangga lahir, gendong. Pas digendong, maaf bayinya kencing. Ibu megang bayi, pas digendong lucu ya bayinya. Iya, karena bayinya dipuji grogi kencing. Kira-kira bapak kalau dikencingi bayi marah nggak? Enggak. Ibu marah nggak? Enggak. Kenapa nggak marah? Karena bayi tidak berdosa. Itu yang membuat kita nggak marah. Malah dibilang orang, ini kayaknya mau dapat rezeki nih. Ini kencing. Coba yang kencing bapaknya. Kenapa? Karena berdosa. Anak-anak senakal apapun orang melihatnya lucu. Kenapa? Karena nggak ada dosanya. Begitulah orang keluar dari Ramadan kayauma waladathu ummuh, seperti keluar dari rahim ibunya. Masjid besar, sholat berjamaah sudah, puasa 30 hari sudah, baca Quran khatam selesai 30 juz. Makanya Qurannya sudah disusun dengan rapi. Ini kalau dilihat dari susunan Qurannya sepertinya belum dibaca ini. Ustadz jangan suudzon Ustadz Somad. Itu Qurannya sudah kami khatamkan 30 juz dan kami sudah khataman Al-Quran.
Tapi kalau masih belum minta maaf kepada kawan sekantor, kepada tetangga, kepada masyarakat, jangan harap kau akan selamat. Orang yang punya uang banyak nangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, ampunkan dosaku kepada tetanggaku. Bisa? Enggak bisa. Makanya masyarakat kita cerdas. Pas hari raya Idul Fitri, dia nggak mau ke rumah tetangga, dia undang semua tetangga, keluarga, jiran, kawan, sahabat, undang, kasih makan, kata sambutan. Selama setahun ini ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan, menyakiti. Maukah kalian memaafkan saya karena udah kenyang? Mau. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa kepada Allah, kita husnuzan. Dengan Ramadan kemarin kita sudah bersih dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni hilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Dari sholat ke sholat menghapus dosa. Sholat subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, menghapus dosa. Minal jum'ati ilal jum'ah, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya menghapus dosa. Minal umrati ilal umrah, dari satu umrah ke umrah berikutnya menghapus dosa. Min Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya dosa kepada Allah, tapi dosa kepada manusia. Ustaz Abdul Somad cerita dosa kepada manusia, Ustaz sendiri berdosa. Ustaz membelakangi Bapak Bupati, Wakil Bupati, itu kan berdosa, nggak ada sopan santun. Saya sebelum maju sudah minta maaf duluan. Pak Bupati, Pak Wabu, saya maju ke depan. Silakan Pak Ustaz. Makanya sebelum maju tadi ke depan, saya minta maaf dulu kepada mereka. 10 jari saya angkat begini, dan mereka semuanya mengangguk. Kenapa Pak Bupati tadi di samping? Beliau tidak mau membelakangi orang, maka beliau di samping. Kenapa Ustaz Somad nggak di samping? Karena kalau saya di sini, yang di balik tiang nggak ngelihat. Ada aja alasannya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekecil apapun kesalahan kita, ada orang yang tidak berzina, tidak minum khamar, tidak mabuk, tidak ghibah, tidak namimah, tapi ternyata hisabnya di akhirat lama sekali perhitungannya di akhirat baru masuk surga. Kenapa? Karena ternyata dia diundang makan. Habis makan pulang, SMP siap makan pulang. Pas pulang dagingnya nyangkut, dicongkel pakai lidah nggak keluar, nggak sabar nunggu sampai rumah. Dia ambil ranting dari pohon tetangga yang tumbuh di depan pagar, dia ambil, dia congkel. Alhamdulillah, ternyata gara-gara ujung ranting itulah hisabnya lama di akhirat. Ini Ustadz nakut-nakuti kami? Enggak, ini kitabnya ada. Kitabnya apa? Nama kitabnya Risalah Al-Qusyairiyah, kitab tasawuf tentang berhati-hati dengan perkara yang kecil. Orang jatuh bukan karena batu yang besar, tapi orang jatuh karena kerikil yang kecil. Orang terperosok bukan ke dalam jurang karena melihat jurang orang berhati-hati, tapi terperosok ke dalam kulit pisang masuk ke lubang yang kecil. Maka hati-hati, jangan sampai hanya gara-gara ujung tangkai ranting pagar rumah orang. Kalau hanya ranting pagar rumah orang menyebabkan lama, bagaimana dengan yang memotong pagar rumah orang? Bagaimana dengan yang menzolimi orang? Kalau mengambil ujung rantingnya aja lama, bagaimana kalau mengambil istri orang? Ustadz Somad ini ceramahnya nyinggung perasaan aja, berarti kau melakukan. Kunci dengar ceramah Ustadz Somad satu, jangan tersinggung. Kenapa? Ada beberapa orang tersinggung pulang meninggal.
Bukan karena tersinggung, karena ajalnya sudah sampai. Jadi setelah kita beribadah kepada Allah, maka kita perlu halal bihalal. Halal bihalal kantor Bapak Kepala Dinas hadir, halal bihalal kepolisian Bapak Kapolres hadir, halal bihalal TNI Bapak Dandim hadir, halal bihalal di Kajari hadir. Kunci halal bihalal itu, isi halal bihalal itu apa? Isinya cuma 5. Yang pertama baca Quran, sudah. Yang kedua kata sambutan, sudah. Yang ketiga tausiah, sudah. Yang keempat minta maaf dan memaafkan, sudah. Yang kelima adalah baca doa supaya diturunkan Allah rahmat. Sambutan, baca Quran, tausiah, minta maaf memaafkan, dan doa. Makanan Pak Ustadz bisa ada bisa enggak? Contohnya hari ini enggak kelihatan, karena memang bukan jam makan, kecuali acaranya dibuat malam atau dibuat siang. Ini saya ngomong begini supaya jangan sampai kantor merasa berat untuk buat acara halal bihalal. Kami berat Pak Ustadz, undang saja orang ceramah tausiah, karena daripada berat nggak dilakukan, kita tidak minta maaf dan kita membawa beban itu sampai kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Diambil pahala puasanya, diberikan pada orang yang dia aniaya. Diambil pahala hajinya, diambil pada orang yang dia aniaya. Faniyat hasanatuhu, habis amal pahalanya sudah diambil orang, tapi yang ngantri masih panjang. Orang yang dia zalimi, dia aniaya, dia pukul, dia tuduh, dia fitnah, dia ghibah, dia namimah, masih panjang. Ukhidat khotoyahum, diambil dosa mereka. Summa turihat ilaih, dicampakkan kepada dia. Summa turiha finnar, lalu dia masuk ke dalam neraka karena tidak minta maaf. Ustaz Somad sudah minta maaf kepada istri, sudah. Minta maaf kepada makhluk terkuat di dunia. Ustaz Somad sudah minta maaf kepada kedua orang tua. Ayah saya sudah meninggal, emak saya sudah meninggal, saya ini anak yatim piatu. Siapa yang mau bersedekah, bersedekahlah kepada saya. Ustaz sudah minta maaf kepada jiran tetangga. Saya khususkan satu hari, hari Rabu, dari mulai sholat subuh, sarapan pagi, makan siang, makan malam, terbuka untuk umum. Saya setiap ketemu, mohon maaf zahir batin, mohon maaf zahir batin, mohon maaf zahir batin. Tapi kita tidak ditugaskan untuk lebih dari kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, lebih dari kemampuan kita. Itu sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.